Enaknya tinggal di Arab Saudi. Bisa tobat, bisa naik gaji tiap hari. Ya dong, ente pasti suka tinggal di negaranya. Nanti ente anak ajak keliling-keliling, sudah pasti. Oke, harus banget nih kelilingnya sekarang. Sudah pasti. Soalnya kalau jalan siang-siang, itu panas. Mending malam-malam. Kami di Arab Saudi, jalannya malam-malam. Ya tapi nggak jam 2 pagi juga dong. Nanti juga ente terbiasa. Besok ada konser Blackpink. Mau nonton lah? Hah? Konser Blackpink? Nggak, paling dipisah tempat cewek sama cowoknya kayak pengajian, nggak seru. Hah? Dipisah? Mana seru? Konser pasti dicampur. Ya udah ayo kita nonton. Tapi kok aneh ya? Gimana konser semalam? Seru kan? Seru dong. Lisa. Ini yang lebih seru. Sekarang kita ke pantai, kita lihat cewek-cewek. Walah, paling pakai cadar semua di sana. Apa yang mau dilihat? Sejak pemimpin baru Muhammad bin Salman, kami jadi bebas di sini. Jadi ke pantai bisa lihat cewek. Ya elah, gua tuh kesini tuh mau tobat, tau nggak? Gas, mantap, let's go. Kimiko suka banget sama Hello Kitty. Oh, boneka yang kucing itu ya? Kucing. Hello Kitty itu bukan kucing. Kalau bukan kucing apa? Sapi. Ya kucing lah. Bukan kucing. Kucing. Bukan kucing. Lah bentukannya kayak gitu ya kucing. Kalau nggak tahu nggak usah nyolot. Hello Kitty itu seorang gadis. Hello Kitty diciptakan oleh Yuko Shimizu pada tahun 1974 di bawah perusahaan Jepang Sanrio. Sanrio secara resmi menyatakan bahwa Hello Kitty itu bukan seekor kucing, tapi seorang gadis kecil asal Inggris bernama Kitty White. Dia punya tinggi badan setara dengan apel dan suka membuat kue. Segini dong tingginya. Mana ada gadis kecil setinggi ini? Ya emang kecil sih, tapi ya ini kecil banget. Dia tuh gadis mungil. Udah gak sehat nih. Nah, cek. Sini cek, gua mau tanya. Tanya apa lo? Hello Kitty itu kucing kan? Walau, ini saja mesti tanya lo. Ini anak benar-benar bodoh. Sudah jelas itu namanya Kitty. Berarti apa? Berarti sapi macam ini saja tidak tahu lo. Hei. Lu ngapain sih? Lagi nari? Soalnya ini tuh tarian pemikat betina kalau di Indonesia sekarang. Gua kan ke Rusia mau nyari istri. Cewek Rusia cantik-cantik banget ya Allah. Di Rusia itu senyum sama orang asing aja udah dibilang aneh, bodoh. Apalagi nari kayak gini. Goblok, gak jelas banget. Murah. Ya nggak lagi. Mau mana lu? Mau sholat? Itu katedral Santo Basil, gereja. Gereja? Udah, rumah gua aja. Rusia dingin banget. Lu malah pakai kaos doang. Kita udah biasa dingin gini. Malah ada yang nggak pakai baju keluar rumah. Udah biasa. Waduh. Main sama peliharaan gua yuk. Gua ada peliharaan juga ya. Gua di Indonesia juga ada peliharaan kucing. Pelihara kucing. Basi. Ya kalau mau ekstrem di Indo ada juga peliharaannya. Babi ngepet, tuyul, jin tomang. Ada. Nah, itu peliharaan gua tuh. It's wonderful. Barang berseni tinggi. Hiasan lampu dari bambu kayak gini di Belanda bisa sampai 1 juta loh harganya. Itu mah kurungan ayam di Singapura 1 juta, gila. Di Amerika lagi happening banget jadi vegetarian biar lebih sehat. Kita di sini suka makan tempe. Sepapannya tempe di sini murah banget, 250.000 rupiah aja. Buset, 250.000 dapet tempe speak up di sini, Mister. Aduh, sepapan kayak gitu di sini juga 5.000 ada. Di Indonesia apa-apa emang semurah itu. Makanya tetap kangen di Indonesia. Kalau aku kangen di Indonesia ya udah beli kangkung aja di Jerman. Seikatnya kangkung di sini 60.000 loh. Padahal di Indonesia tuh cuma 2.000. Jadi kangen banget Indonesia. Enggak, di situ aja lu pokoknya nggak usah balik ke Indonesia lagi. Astagfirullah, jangan marah-marah kalau lagi puasa. Dedi, lu ngapain sih? Ya sih itu marah-marah mulu. Ini bukan marah, tapi haka tarian perang suku Maori Selandia Baru. Lah siapa yang mau perang? Gua lagi liburan ini, ngabuburit. Dulu haka emang buat akun-akunin musuh sebelum perang gitu biar kena mentalnya dulu. Tapi sekarang digunain dalam berbagai hal, untuk pernikahan, pemakaman, sampai penyambutan tamu kita pakai haka. Mesti banget ya teriak-teriak sampai melotot-melotot kayak gitu. Ya iyalah, soalnya itu nunjukin kekuatan, keberanian dan rasa hormat kami. Haka bukan cuma teriakan, tapi liriknya bercerita tentang sejarah dan perlawanan terhadap penjajah. Menurut legenda, Haka pertama kali diciptakan Tanerore, putra dari dewa matahari. Gerakannya itu terinspirasi dari panas matahari. Wah, besok gua mau belajar tarian gini. Ya, siapa tahu bisa dipakai sebelum perang di Indonesia kan ya. Enggak, buat pamer-pamer doang. Kalau di Indonesia tarian kayak gini nggak kepake. Soalnya kita tuh berantemnya tuh nggak hadap-hadapan kayak gitu. Yang lebih modern gitu, nggak zaman kayak gini. Perang lebih modern emangnya gimana? Pakai jari. Perang komentar di sosmed. Efeknya sama kayak Haka. Musuh sama-sama kena mental gitu. Selamat datang di Lebanon.
satu-satunya negara di Timur Tengah tanpa gurun. Artinya apa? Nggak gersang, hijau. Hebat kan? Hebat kan? Hebat kan? Biasa, orang kita di Indonesia masih banyak hutannya. Oh ya, di Indonesia nulisnya pakai huruf apa? Alfabet kan? Iya. Nah, alfabet itu, tahu nggak? Lebanon yang buat. Masa? Tepatnya dibuat bangsa Venesia pada tahun 1050 sebelum Masehi. Bangsa ini hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Lebanon dan Suriah. Mereka menciptakan sistem tulisan untuk mempermudah perdagangan di Mediterania. Setelah alfabet Venesia dikenal luas, bangsa Yunani juga mengadaptasi menjadi alfabet Yunani versi mereka. Setelahnya, bangsa Romawi juga mengembangkan alfabet ini menjadi alfabet Latin yang kita gunakan sampai sekarang. Gitu. Kok dikembangin mulu gitu sih? Soalnya alfabet Venesia itu cuma huruf konsonan isinya, nggak ada huruf vokal kayak A, I, U gitu. Jadi huruf konsonan semua kata-katanya. Oh, jadi kayak lebih demen dipeser gitu kan? Ya kurang lebih gitulah. Kalau itu mah kita masih pakai sampai sekarang. Kalau lagi ngetik chat disingkat-singkat gitu. Berarti kalian pakai alfabet Venesia? Ya itu makanya nggak nyangka. Berarti tulisan kalian kayak tulisan orang 1050 sebelum Masehi dulu dong. Iya, menjaga warisan leluhur. Berarti kalian terbelakang banget dong. Sampai huruf alfabet 1050 sebelum Masehi aja masih dipakai. Ngomong apa tadi? Enggak kok, enggak. Di Spanyol, kita punya festival lari banteng. Di sana, kita bakal dikejar banteng rame-rame. Biar apa? Biar seru lah, memacu adrenalin. Ribet amat. Cuma buat dikejar banteng mesti ke sono. Loh, nyopet tuh di pasar bakalan dikejar tuh sama orang sekampung. Lebih memacu adrenalin. Kalau di Meksiko, kita punya piñata yang bisa dimainkan waktu acara ulang tahun atau perayaan yang lainnya. Terus dipukul sampai hancur dan permennya keluar yang melambangkan kebahagiaan gitu. Wih, baru seru nih. Pengen juga gebukin piñata dah. Yeay, ya lu gua sih, nyatanya nggak ada, adanya lu. Kita di Amerika sekarang lagi ngerayain Halloween. Jadi waktu Halloween itu sekat antara dunia nyata dan dunia asal itu tipis banget. Makanya kita pakai kostum hantu gitu biar bisa membaur sama mereka, biar bisa lihat mereka. Wah, serius? Pengen ikut juga? Siapa tahu bisa lihat setan beneran nih. Waduh, emang bener Mbak kayak gitu? Alah, gak usah percaya. Manusia kan emang pada goblok. Hadiahnya 500 miliar rupiah. Kalau Bapak mau ikut game ini, hutang Bapak ikut. Ikut. Tapi syaratnya ikut. Saya bakal lakuin apa aja asal hutang saya lunas. Saya ikut. Saya juga. Lu ikut. Capek saya miskin terus. Siapa tahu bisa ngerubah nasib kan? Tapi gamenya taruhan nyawa. Emang aja nggak ada yang tahu ya. Tapi miskin tiap hari tuh rasanya kayak mau metong. Iya. Ikut. Kamu ikut. Yes. Kamu. Gua. Ya, siapa lagi? Kandidat paling cocok yang ngikut game ini sebenarnya tuh lu. Udah miskin, pengangguran, banyak hutang. Jadi ikut nggak? Kok enggak? Hadiahnya berapa? 500 miliar. Taruhan nyawa gitu. Ya iya, resiko sesuai sama hadiahnya. Nggak mau ikut gua. Di tempat gua ya, korupsi 300 triliun aja tuh cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Ini 500 miliar taruhan nyawa. Enggak, mending gua korupsi. Orang Indonesia ngapain sih? Ngebut banget kuliah di Oxford. Apa nih bangunannya udah tua kayak gini? Ya wajar tua. Bangunan ini peninggalan sejarah Oxford, jadi harus dipertahanin. Soalnya usia Oxford itu udah 929 tahun. 929 tahun. Yap, menurut catatan sejarah, pengajaran di sini udah mulai dari tahun 1096. Buset, tahun 1000-an udah kuliah aja. Of course. Nah, 200 tahun kemudian Indonesia baru tuh punya kerajaan Majapahit. Di Inggris udah kuliah, Indonesia baru buka lapak bikin kerajaan. Kita udah belajar ekonomi, hukum dan lain-lain. Indonesia belajar tawar rontek. Wah, tuh tahu. Kita di sini udah lebih maju dari dulu, lebih modern. Indonesia udah. Awas aja lu. Burung apa tuh? Burung buyung? Bukan, burung gagak. Mana? Satu apa dua kelihatan? Soalnya kalau satu itu pertanda sial. Kalau lihat burung gagak cuma satu. Kalau dua nih baru beruntung. Katanya modern. Masih aja percaya mitos. Beneran ini. Udah. 100.000 kalau dibawa ke luar negeri dikit banget ternyata. Kesal. Tapi tidak di India. 100.000 rupiah sama dengan 540 rupiah. Dengan duit segitu kamu bisa kenyang di sini. Roti goreng plus kari kacang cuma 11.000 rupiah di sini. Tertarik cuma 2.000 rupiah di sini. Terus mau makanan berat ada chicken butter yang cuma 30 ribuan rupiah aja per porsinya. Wah, mirip kayak di Indonesia dong ya, murah. Tentu saja anak ingusan. Rupiah, nama uang di India itu rupiah. Indonesia.
India. Nah iya juga ya, mirip namanya. Kok kita banyak kesamaan sih? Itu karena negaramu terinspirasi dari negaraku. Dari penamaan negara saja, India berasal dari kata Sindhu, nama sungai di utara India. Sedangkan nama Indonesia gabungan dari dua kata yaitu Indos, yaitu India, dan Nesos, yaitu pulau. Jadi Indonesia itu artinya kepulauan India. Kenapa seperti itu? Karena wilayah Nusantara dianggap sebagai bagian dari India Timur oleh bangsa Eropa karena budaya dan agamanya mirip India. Jadi wajar kan kelakuan penduduk kita juga sama. Gayanya menyamain aja, dasar perindapan. Diam kau kodok. Kita bakal balas perbuatan India. Kenapa nih? So jagoan, demi dewa, kami akan menghancurkan Pakistan. Siapkan senjata. Cak 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 cak. Cak lele, cak lele, Cak lele, cak lele, cak lele, cak. cak lele. Emang gitu mereka ngeselin kan malah joget. Ini kenapa sih kalian berantem? Kan tetangga. Sejak 1947 kita udah musuhan. Mereka mengambil wilayah Kashmir. Itu wilayah Pakistan. Jaga mulutmu. Kashmir itu punya India. Nolot, gue timbang pakai nuklir. Memang kau saja yang punya nuklir. India juga. Jangan dong. Kalau lu berdua perang nuklir, negara gua Indonesia juga kena imbasnya dong. Bisa gini. Hampir 200 korban jiwa karena bencana banjir ini. Saya sebagai pemimpin negara Sri Lanka mengumumkan bahwa kejadian ini menjadi status darurat nasional negara kita. Untuk seluruh warga Thailand, saya selaku Perdana Menteri memohon maaf sebesar-besarnya karena masalah banjir ini tidak bisa saya tanggulangi dengan baik. Kok sedih banget sih, Pak? Gimana gak sedih? 170 orang loh yang meninggal. Gimana gak sedih? Sudah 914 korban jiwa dalam bencana ini, Pak, di data kita. Hitung-hitungan lah. Yang penting itu pasokan BBM cukup. Bantuan apa-apa tuh cukup, serba cukup di sini. Gak ada cukup, Pak, di sini. Kosong. Kita nggak kebagian apa-apa nih. Kamu tuh siapa sih? Kita lagi ngomong sama wartawan, ngomong sama media itu yang baik-baik. Biar masyarakat itu nggak panik. Kalau masyarakat panik, Indonesia nanti jadi kacau. Kalau kacau, Indonesia nanti bubar. Kalau bubar, saya nggak dapat gaji lagi. Gitu, jangan sembarangan ngomong. Nanti semuanya cukup kok. Orang optimis banget jadi orang. Ini situasinya udah membaik. Nggak ada situasi yang membaik itu nggak ada. Rakyat jelata. Orang bilang cukup ya cukup. Orang bilang membaik yang membaik. Nggak usah ngeyel, nggak usah protes mulu. Gitu aja susah banget. Tinggal nurut aja nurut. Ini bendera Indonesia, warnanya merah putih. Dan ini bendera Polandia, warnanya putih merah. Wah, warna benderanya sama, tapi kebalik ya dari bendera Indonesia. Kalau di Indonesia, iklimnya tropis, suhu rata-ratanya 27 derajat Celcius. Wow, enak tuh panas. Kalau di Polandia, iklimnya subtropis. Di sini, kalau musim dingin, bisa sampai minus 10 derajat Celcius. Dingin amat ya, tapi kebalik juga dari Indonesia. Tak, kalau dalam bahasa Indonesia, tak itu artinya tidak. No, tidak. Nah, kalau dalam bahasa Polandia, itu artinya iya. Yes, gitu. Iya. Kalau tak ada, Di Polandia artinya ya ada. wah, katanya sama, tapi artinya kebalik ya dari bahasa Indonesia. Suka, kalau bahasa Indonesia itu artinya cinta, mau. Misalnya nih, aku suka kamu. Nggak sopan itu. Kok nggak sopan sih? Di Polandia, suka itu artinya